Om Swastiastu, Sugro Tabik Pakulun, Ki Pasek Badak, dan tokoh-tokoh lain yang disebutkan dalam cerita ini. Semoga kami dihindarkan dari segala yang jahat, sebab kami yang bodoh ini telah berani menyebut nama Paduka dan mungkin saja keliru dalam penyebutan nama dan memberikan cerita. Bila tidak sesuai, mohon dimaafkan. Semoga dengan cerita ini disebarkanlah pengetahuan, keluhuran, dan kebaikan kepada mereka yang percaya. Hai teman-teman semua, selamat berjumpa lagi. Juga kami ucapkan selamat datang bagi yang baru berkunjung ke kanal ini. Pada video kali ini, akan kami bagikan cerita tentang seorang yang bijaksana dan sakti yang hidup di masa pemerintahan I Gusti Agung Putu, penguasa Mengwi, yang menjadi penguasa di Buduk. Sebelumnya, dukung kanal ini dengan subscribe agar teman-teman dengan lebih mudah mendapatkan video-video kami. Selamat mengikuti. Ki Pasek Badak dikenal sebagai penguasa desa Buduk yang bijaksana, sakti, dan kebal senjata. Beliau pandai memimpin masyarakat dan dihormati semua orang. Pada saat itu, Raja Mengwi, I Gusti Agung Putu, ingin meluaskan daerah kekuasaannya dengan menguasai desa Buduk. Keinginannya itu disampaikan dan dirembuk dengan Ki Gusti Bebalang. Orang kepercayaan Gusti Agung Putu itu mengatakan bahwa jika Buduk yang raja inginkan, hal itu amat susah untuk diwujudkan. Pasek Badak terkenal sakti mandraguna dan rakyatnya amat setia. Jika diserang, Mengwi akan kalah. Mendengar hal itu, bersedihlah sang raja. Tetapi Ki Gusti Bebalang segera menghibur sang raja dengan membisikkan sebuah siasat untuk menguasai Buduk. I Gusti Agung Putu pun amat percaya pada Ki Gusti Bebalang dan setuju dengan rencana itu. Kemudian berangkatlah Ki Gusti Bebalang ke Buduk bersama beberapa pengiringnya. Agak cepat mereka berjalan. Setelah sampai di Buduk, mereka disambut oleh Ki Pasek Badak dengan ucapan yang lemah lembut. Tuanku baru datang. Apa yang menjadi keinginan tuan? Ki Gusti Bebalang pun menjawab, "Junjungan hamba berkeinginan menjalin persahabatan dengan Ki Pasek. Raja ingin agar Ki Pasek berkenan untuk hadir di istana." Pasek Badak menjawab dengan lembut, Kalau memang demikian adanya, bahwa Ki Gusti Agung Putu di Mengwi berkeinginan menjalin persahabatan dengan hamba, maka hanya satu niat yang ingin hamba wujudkan, menjalin persahabatan. Baik, hamba menuruti keinginan sang raja. Ki Pasek lalu berjalan diiringi oleh Ki Gusti Bebalang. Setibanya di Mengwi, Gusti Agung Putu menyambut Ki Pasek sambil memegang tangan Ki Pasek dan menghantarkannya pada sebuah taman yang indah. Gusti Agung Putu pun berkata, "Hamba sungguh kagum mendengar berita tentang paman yang amat sakti. Sekarang paman sudi datang ke istana hamba untuk menjalin persahabatan." Ki Pasek dengan rendah hati menjawab, Janganlah tuanku memuji. Hamba adalah orang yang hina dan terlalu bodoh. Hamba amat berterima kasih kepada tuanku, sang Raja Mengwi, yang benar berkeinginan menjalin persahabatan. Lalu Gusti Agung Putu mempersilakan Ki Pasek Badak untuk menikmati hidangan sebagai bentuk persahabatan. Sate dan lawar yang lezat mereka santap, lalu ditutup dengan meminum tuak. Setelah dirasa cukup beramah tamah, Ki Pasek Badak dengan tutur bahasa yang amat halus dan sopan mengucapkan terima kasih atas undangan dan jamuan I Gusti Agung Putu serta memohon pamit untuk pulang ke Buduk. Namun, I Gusti Agung Putu berkata bahwa sebelum meninggalkan tempat ini untuk mengikat persahabatan, ada satu yang beliau minta, yaitu wilayah kekuasaan Ki Pasek. Ki Pasek yang walaupun terkejut masih bisa menguasai dirinya dan menjawab dengan sopan tetapi tegas. Janganlah tuanku bersenda gurau dengan menginginkan wilayah kekuasaan hamba. Pada intinya, hamba tidak akan memberikan wilayah kekuasaan hamba. Gusti Agung Putu berkata
bahwa jika Ki Pasek Badak tidak mau menyerahkan kekuasaannya, ia menantang Pasek Badak untuk bertarung mengadu kesaktian. Jika Ki Pasek berhasil mengalahkan I Gusti Agung Putu, maka wilayah Mengwi menjadi kekuasaannya. Sebaliknya, jika ia kalah, Buduk menjadi daerah kekuasaan I Gusti Agung Putu. Ki Pasek Badak berkata, "Baru terpikir sekarang oleh hamba, tuanku menginginkan wilayah kekuasaan hamba. Hamba merasa seperti tertikam dari belakang. Tidak membawa senjata, apalagi bala tentara. Kalau demikian, sedikit pun hamba tak akan mundur." Maka pertarungan dimulai. I Gusti Agung Putu memulai terlebih dahulu, langsung mengambil tombak dan menusuk Ki Pasek Badak. Ki Pasek tidak menghindar. Dadanya terkena tombak, tetapi Ki Pasek Badak amat kebal. Sampai lelah I Gusti Agung Putu menombak, namun Ki Pasek Badak sedikit pun tidak terluka. Karena merasa serangannya gagal dan sia-sia, I Gusti Agung Putu pun menghentikan serangannya dan berkata bahwa Ki Pasek Badak sungguh sakti tiada tertandingi, sehingga ia pun tak dapat mengalahkannya. Ia pun meminta Pasek Badak untuk membunuhnya dan menyerahkan wilayah kekuasaan kepada Pasek Badak, karena Pasek Badak pantas menerimanya. Setelah selesai berkata demikian, Gusti Agung Putu pun kemudian duduk dan memuja Yang Widi dengan kusuk. Dalam doanya, beliau berkata, "Yang mulia junjungan hamba, yang bertahta di puncak Mangu, yang mulia berkenan atas hamba sehingga menuntun hamba menjadi raja. Hamba sudah berusaha melebarkan wilayah kekuasaan, tetapi tak berhasil karena ada seorang rakyat yang sakti mengalahkan hamba. Hamba pertaruhkan Mengwi ini, kerajaan yang dahulu hamba dirikan, hamba bangun dan perjuangkan sedari masa hamba mengalami keterpurukan dan kekalahan. Sekarang kepada Dialah akan hamba serahkan. Hamba mohon pamit." Mendengar doa I Gusti Agung Putu, terkejutlah Ki Pasek Badak. Seketika ia mengintrospeksi diri lalu berkata, "Gusti Agung Putu, janganlah tuanku bersedih. Mari kita bertukar pikiran. Hamba telah tua. Malu hamba menjadi penguasa. Yang menunggu di depan hamba tak lain adalah kematian. Tuanku Gusti Agung Putu masih muda, sangat pantas menjadi raja. Pikiran masih tajam, badan masih kuat bila dibandingkan dengan hamba. Itulah sebabnya hamba hendak mempersembahkan hidup hamba kepada tuanku." Kemudian Ki Pasek Badak membuka rahasia untuk mengalahkan kesaktiannya. "Senjata yang dipakai untuk membunuh hamba adalah keris naga keras. Keris itu belum selesai dibuat sehingga tidak tajam. Jika hamba telah mati, hamba mohon tuanku mendoakan agar arwah hamba tidak bingung." Gusti Agung Putu berkata bahwa ia menyanggupi untuk meluluskan permohonannya meminta doa. Lalu Ki Pasek Badak menyatukan pikiran. Ia sadar kesaktiannya sebentar lagi akan musnah. Ia pun telah pasrah dan rela. Tapi ia yakin bahwa selama hidupnya ia selalu berada di pihak yang benar dan senantiasa melakukan dharma. Kini baginya itu semua telah cukup sebagai bunga-bunga persembahan hidupnya yang sementara. Mungkin baginya kesaktian yang sejati adalah kesetiaan untuk selalu berbuat dharma, sehingga muncul kerelaan dan keberanian menghadapi apapun tak terkecuali menyongsong kematian. Sang raja kemudian memegang keris naga keras yang hulunya terbuat dari pohon dedap. Berkatalah Ki Pasek Badak, "Inilah yang hamba harapkan. Pusaka tuanku, keris naga keras yang hamba pakai
sebagai sarana menuju alam keheningan. Gusti Agung Putu lalu menusukkan keris ke dada Pasak Badak. Pasak Badak menjerit. Ia tak lagi kebal. Keris menembus dadanya dan mengalirlah darah. Ia jatuh teronggok di tanah. Rohnya telah pergi meninggalkan raganya. Sang raja lalu mengupacarai jenazah Pasak Badak. Beliau mengangkat putra sebanyak 40 orang dari Caturwangsa, baik dari golongan Brahmana, Ksatria, Waisya maupun Sudra, masing-masing 10 orang. Merekalah yang mendoakan roh Pasak Badak mencapai kesempurnaan. Roh Ki Pasak Badak menyetujuinya. Setelah mereka mendoakan, ke-40 putra angkat itu menjadi kebal. Mereka menjadi palang pintu kerajaan Mengwi yang semakin kokoh dan berkembang. Ki Pasak Badak telah menyerahkan nyawanya demi kerahayuan dunia. Ia patut diteladani karena jasanya yang luar biasa. Demikian cerita yang dapat kami bagikan mengenai Ki Pasak Badak. Silakan dukung kanal ini dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan video-video kami. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa pada kisah berikutnya.